Lanjutkan ya, kita buka dulu perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perkuliahan hari ini dalam mata kuliah profesi kependidikan ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjut pertemuan ketiga. Dan di sini karena jaringannya internet, barangkali dari perwakilan kelas ada yang bisa bantu untuk merekam link Zoom-nya. Antisipasi agar tidak ketika mati lampu tidak ini ya apa rekamannya bisa dilanjut. Oke, oke siapa? Ada? Oke, sekarang silakan siapkan penampil dari masing-masing kelompok yang hari ini akan tampil. Jaki, bagaimana sudah siap Jaki? Sebentar, Pak. Bisa langsung? Oke. Sebentar, Pak. Masuk tuh. Kemarin start video tuh gini ada kemana? Udah mulai. Udah. Oke, baik. Oke, siapa yang akan jadi co-hostnya? Co-hostnya? Kosnya. Maksudnya moderatornya, Pak? Ya, co-hostnya kan nanti ini untuk apa? Menampilkan PowerPoint. Oh, Iya. saya Pak yang akan menampilkan PowerPoint. Oke, baik. Bagaimana Tia? Sudah siap? Sudah Pak. Coba di sana juga di setting rekamannya ya, merekam pembelajarannya juga ya, supaya ini kendala internet ada filenya tidak terhilang gitu. Baik, oke baik. Karena penampil hari ini sudah siap, barangkali bisa kita langsung mulai saja ya materi hari ini mengenai sejarah pendidikan guru dan tugas dan fungsi peran guru ya. Yang akan ditampilkan oleh Jaki Kurniawan, Atia, dan Angga Nurrohman ya ini. Ya. Oke. Waktu dan tempat Bapak persilakan. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 07:01 ya. Mari kita mulai saja presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan hari ini, pada pagi yang cerah ini, kita masih bisa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tak lupa juga sholawat dan salamnya kita semoga tercurah limpahkan kepada kita, panutan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik. Nah, saya harap teman-teman semuanya bisa sehat-sehat selalu ya dan bahagia selalu. Amin. Nah, oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dian Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan. Dan tak lupa juga terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah hadir dalam presentasi kali ini. Meskipun dalam presentasi kali ini kita tidak tatap muka secara langsung ya, tapi tatap mayap ya Zoom. Nah, langsung saja. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Jaki Kurniawan dengan NPM 232151014. Nah, sebagai moderator pada presentasi kali ini. Nah, di sini juga saya ditemani oleh 2 presentator. Nah, silakan kepada kedua presentator boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Trisuci Ramadi dengan nomor pokok mahasiswa 027. Gak bisa, enggak. Saya Anil Rahman dengan NPM 232151032. Oke, langsung saja ya ke presentasinya. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kelompok kami dengan judul Memahami Sejarah, Tugas, dan Profesi Guru. Nah, di sini kami memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian guru yang nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sejarah singkat profesi guru di Indonesia yang nantinya akan dijelaskan oleh Angga Nur Rahman. Dan yang terakhir tugas dan fungsi seorang guru yang akan dijelaskan oleh Atia Suci Ramadhani. Oke, next. Oke, untuk pengertian guru. Secara etimologi, kata guru berasal dari 2 kata, yaitu gu dan ru. Gu berarti kegelapan, ingat dari kata gua, dan ru berarti pemusnah atau penyingkir. Dipahami secara keseluruhan, kata guru berarti pemusnah kegelapan. Pembawa terang, guru adalah penerang yang memungkinkan individu melihat kenyataannya dengan lebih baik. Maka syair himne guru yang menyatakan engkau sebagai pelita dalam kegelapan jelas sangat dalam sekali maknanya. Nah, jadi balik lagi. Nah, jadi kata guru itu berasal dari 2 suku kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu gu dan ru. Nah, adapun pengertian guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa guru adalah orang yang mengajar sebagai pekerjaan, penghasilan, atau profesi. Dalam bukunya Menjadi Guru Efektif, Suparlan membahas berbagai definisi guru. Menurut Suparlan, guru dapat didefinisikan sebagai seseorang yang pekerjaannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, termasuk spiritual, emosional, intelektual, dan fisikal, serta aspek lainnya. Namun Suparlan juga menambahkan bahwa pengertian secara legal dan formal bahwa seorang guru adalah orang yang mendapatkan surat keputusan atau SK untuk mengajar dari pihak swasta maupun pemerintah. Nah, secara umum, seorang guru adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam suatu bidang atau subjek tertentu dan bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan mengajarkan siswa atau murid mereka.
Guru tidak hanya memberikan pengetahuan tentang subjek yang mereka ajarkan, tetapi juga membantu siswa dalam pengembangan keterampilan, pemahaman, dan karakter mereka. Mereka juga berperan sebagai pembimbing dan teladan bagi siswa dalam mencapai potensi mereka yang penuh. Selain itu, guru juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua siswa. Nah, adapun pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah undang-undang utama yang mengatur pendidikan dan profesi guru. Undang-undang ini mengatur kualifikasi, sertifikasi, kewenangan, hak, kewajiban, pembinaan, pengembangan, dan pengangkatan guru. Sertifikasi guru yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 merupakan bagian penting dari status hukum formal guru di Indonesia. Nah, guru harus memenuhi persyaratan tertentu dan menjalani ujian sertifikasi yang diadakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau yang disebut LTMPT atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Semua guru profesional yang bekerja di institusi pendidikan negeri dan swasta harus memiliki sertifikat ini. Nah, di Indonesia bagian penting dari Undang-Undang Formal Guru adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak guru. Secara keseluruhan, Undang-Undang Formal Guru Indonesia mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa pendidikan disampaikan secara efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan, melindungi hak-hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik, dan memberikan kompensasi yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Nah, dari pengertian-pengertian yang sudah saya sebutkan, ada yang bisa menyebutkan pengertian secara apa saja yang tadi saya sebutkan dan ada berapa pengertiannya? Sok yang tahu boleh boleh on mic. Pak, Ada yang tahu? izin ke toilet sebentar. Ada yang tahu gak? Oke, kalau nggak ada, lanjut saja ya ke pematerian yang kedua, yaitu mengenai sejarah singkat profesi guru di Indonesia yang akan dibahas oleh Angga Nurrahman. Untuk saudara Angga Nurrahman, waktu dan tempat saya persilahkan. Tes. Ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sedikit materi mengenai sejarah singkat profesi guru di Indonesia. Yang pertama itu awal kemunculan guru di Indonesia. Guru merupakan pekerjaan tertua, lebih dulu dibandingkan arsitek, lebih dulu daripada insinyur. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Pada awal kemunculannya, seseorang membutuhkan orang lain untuk dimintai pendapat. Orang-orang kebanyakan mendatangi pertapa. Pertapa adalah orang menjauhkan diri dari kehidupan duniawinya dan berdiam di suatu tempat tertentu untuk merenung dengan harapan mendapatkan wahyu dari hal yang ia percayai. Pada umumnya, pertapa mendiami gua-gua di bawah pohon yang besar dan rindang. Di tempat tersebut, pertapa bersila sembari mendengarkan kesunyian. Di tempat itulah kebanyakan orang awam percaya bahwa orang yang mampu bertapa atau hidup tanpa ada hasrat keduniawian memiliki ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya,
Sistem pendidikan pada masa kerajaan Hindu-Buddha sudah mengenal adanya guru. Pada masa agama Hindu mengenal sistem kasta. Guru berasal dari kasta Brahmana yang dikenal dengan nama begawan. Oleh karena itu, begawan memiliki hak-hak tertentu dan cenderung dimuliakan oleh masyarakat karena dianggap sebagai penjelmaan kehidupan spiritual kebenaran. Pada masa itu, di dalam kehidupan Pada masa itu, di dalam menyampaikan pengetahuan dari kitab suci Weda, para siswa yang tinggal di rumah begawan tersebut mengabdi penuh kesetiaan dan pengabdian. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada saat ajaran agama Buddha mempengaruhi Nusantara. Jejak pengajaran pada masa Buddha dapat diketahui melalui zaman kerajaan Sriwijaya. Tujuan pendidikan berdasarkan ajaran Siddhartha Gautama, yakni setiap manusia penganut Buddha dididik menjadi manusia sempurna agar dapat masuk nirwana atau surga. Salah seorang guru yang terkenal adalah Dharmapala. Sistem pengajarannya menggunakan format asrama sebagai sekolah sekaligus tempat tinggal para siswa dan guru. Corak pendidikan masa Hindu-Buddha ternyata memberikan pengaruh pula pada sistem pendidikan Islam. Masuknya Islam ke tanah air mempengaruhi sudut pandang masyarakat yang memerlukan pendalaman ajaran agama Islam. Oleh karena itu, dikenalah sistem pesantren. Dalam proses belajarnya, pesantren mengandung corak ajaran agama Hindu-Buddha. Pesantren mempercayakan pendidikan pada seorang guru yang biasa disebut kiai. Pada mulanya pembelajaran dilaksanakan di langgar-langgar atau pelataran masjid. Namun karena jumlah santri yang semakin banyak, maka pembelajaran dilakukan di rumah kiai. Kemudian untuk dapat memaksimalkan pemahaman akan ajaran agama Islam, maka pesantren menjadi sistem asrama. Sehingga murid atau santri yang tinggal berdekatan dengan guru, kemudian membawa pengaruh bagi perkembangan pesantren. Sehingga pesantren menjadi lebih besar peranannya. Selain sebagai sarana belajar, pesantren telah dipercaya oleh masyarakat sebagai pewaris nilai-nilai guna melengkapi nilai-nilai yang diajarkan dalam lingkungan keluarga. Berkembangnya peran pesantren tersebut akhirnya memunculkan konsekuensi logis adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup bagi para santri dan guru yang tinggal di pesantren. Selanjutnya, sejarah profesi kependidikan. Sejarah profesi kependidikan ini ada dua, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan masa setelah kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan profesi guru di Indonesia diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan. Nasution pada tahun 1987 mengemukakan bahwa perkembangan guru di Indonesia pada mulanya diangkat dari orang-orang yang tidak memiliki pendidikan khusus, ditambah orang-orang yang lulus yang pertama kali didirikan di Solo tahun 1857. Karena mendesaknya keperluan guru, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 guru, yaitu 1. Guru lulusan sekolah guru, yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. Yang kedua, guru yang bukan sekolah guru, tetapi lulus ujian dan yang diadakan untuk menjadi guru. Yang ketiga, guru bantu, yakni yang lulus ujian guru bantu. Yang keempat, guru yang dimagangkan oleh guru senior. Yang kelima, guru yang diangkat karena keadaan yang sangat mendesak, yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Status guru mulai meningkat, meskipun jabatan tersebut tidak harus dianggap sebagai jabatan profesional penuh. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mewakili persatuan guru di Indonesia yang memiliki perwakilan di DPR atau MPR. Dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia, guru dipandang sebagai individu yang serba tahu dan memiliki status sosial yang tinggi. Guru saat itu tidak hanya mengajar anak di kelas, mereka juga mengajar masyarakat, tempat masyarakat bertanya untuk memecahkan sosial dan pribadi. Namun seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat yang meningkat untuk kompensasi atau pengakuan atas jasa guru, wibawa guru mulai memudar. Secara perlahan namun pasti, pendidikan guru meningkatkan jenjang kualifikasi dan mutunya. Saat ini lembaga tunggal untuk pendidikan guru, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
Sebentar ya, gimana koneksinya? Pada penghujung tahun 2005, pemerintah telah mengundangkan profesi guru dan dosen yang merupakan suatu pengakuan yuridis formal bahwa profesi guru dan dosen adalah suatu jabatan profesi yang selama ini hanya disandang oleh dokter, insinyur, atau sejenisnya. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang telah diundangkan belum begitu kuat untuk memberikan pengakuan jabatan guru dan dosen sebagai suatu profesi, sehingga banyak orang yang memandang jabatan guru dan dosen sebagai pekerjaan kasar sebagaimana yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, yang ketiga, sejarah lembaga kependidikan. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri daripada para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, maka di samping PGHB, berkembang pula organisasi guru baru antara lain Persatuan Guru Bantu, Perserikatan Guru Desa, Persatuan Guru, dan lain-lain. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan, kesadaran kebanggaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru memperjuangkan persamaan hak dan jabatan dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang selalu dijabat oleh orang Belanda satu persatu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini semakin memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi memperjuangkan perbaikan nasib, tidak lagi memperjuangkan kesamaan dan posisi dengan Belanda, tapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Perubahan nama ini mengejutkan Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang dengan semangat merdeka yang bertalu-talu di tengah bau mesiu pemboman, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempersiapkan tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib buruh pada umumnya, buruh dan khususnya. Sejak Kongres Guru saat itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang biasa disingkat PGRI. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Anda Nurman yang sudah menyampaikan materinya, yaitu sejarah singkat mengenai profesi guru ya. Selanjutnya, yaitu mengenai tugas dan fungsi seorang guru yang akan disampaikan oleh Saudara Atia Suci Ramadhani. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Zaki yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan mengenai tugas dan fungsi seorang guru.
Yang pertama yaitu sebagai pembelajaran. Nah, jadi dalam konteks pembelajaran, tugas guru adalah untuk merancang dan melaksanakan strategi belajar yang efektif, seperti dalam pemilihan materi yang sesuai dengan kurikulum dan tingkat pemahaman mahasiswa. Juga guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung interaksi dan keterlibatan siswa. Yang kedua adalah sebagai pengajaran. Dalam pengajaran, tugas guru adalah untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Ini melibatkan seperti penjelasan konsep, penyediaan bimbingan dan dukungan ketika siswa mempraktikkan keterampilan baru, dan juga guru perlu beradaptasi dengan gaya belajar individu siswa dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pemahaman yang jelas tentang materi yang diajarkan. Yang ketiga ada sebagai penilaian. Tugas guru dalam penilaian adalah untuk melibatkan evaluasi pemahaman dan kemajuan siswa. Bisa dalam bentuk tes formal, kuis, dan juga penilaian kinerja. Selain itu, guru juga membantu siswa dalam menilai efektivitas metode pengajaran mereka dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Yang keempat ada sebagai motivator. Sebagai seorang motivator, sangat diperlukan untuk membangkitkan semangat peserta didik. Oleh karena itu juga, seorang guru itu harus mampu membangkitkan semangat dan meningkatkan kegairahan serta perkembangan kegiatan belajar siswa. Dan juga guru harus memberikan dorongan untuk mendinamisasikan potensi siswa tersebut. Selanjutnya yang kelima ada sebagai pembimbing. Membimbing adalah menuntun peserta didik berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya agar lancar dalam menempuh perjalanan yang akan dituju. Nah, perjalanan yang dimaksud ini bukan saja menyangkut masalah fisik, tetapi juga menyangkut mental, emosional, kreativitas, moral, dan etika. Guru harus memberikan contoh teladan kepada peserta didik, sehingga nantinya peserta didik tersebut akan unggul di dalam tugas-tugasnya dimanapun mereka berada. Selanjutnya, sebagai leader atau pemimpin. Guru sebagai pemimpin baik di kelas, di rumah, dan di masyarakat. Sebagai pemimpin di kelas, guru harus menguasai, mengendalikan, dan mengarahkan agar tercapainya tujuan pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya, sebagai pelatih, dalam proses pembelajaran memerlukan latihan keterampilan. Latihan agar membiasakan untuk bekerja teratur, teliti, cepat, dan cekatan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Jadi dalam pembelajaran berbasis kompetensi, latihan sangat diperlukan. Dengan latihan juga akan mampu dan mahir dalam berbagai tindakan motoriknya. Inilah guru berperan sebagai pelatih di dalam perkembangan peserta didik. Selanjutnya, sebagai pendidik. Tugas utama guru adalah mendidik murid-muridnya sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan kepadanya. Jadi, sebagai seorang edukator harus memiliki ilmu pengetahuan yang merupakan syarat utama bagi siswa agar dapat membaca, menulis, berdiskusi, menerima dan mengikuti informasi, serta responsif terhadap masalah kekinian yang menunjang peningkatan kualitas guru. Selanjutnya, sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru bertugas memfasilitasi murid untuk menemukan dan mengembangkan bakat-bakatnya. Guru berperan dalam memberikan fasilitas atau kemudahan dalam pembelajaran, misalnya dengan menciptakan suasana kegiatan yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif. Selanjutnya, sebagai organisator, seorang guru berfungsi untuk mengendalikan dan mengorganisasikan siswa di dalam kelas agar lebih terarah kepada tujuan pembelajaran. Jadi guru itu harus mampu mengelola kelas, karena kelas merupakan lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisir secara baik.
seperti mengorganisir kegiatan-kegiatan akademik, melakukan workshop, menyusun jadwal-jadwal kegiatan akademik, dan yang lainnya. Komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar juga semuanya harus diorganisasikan agar dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Dan terakhir, sebagai evaluator. Guru berfungsi untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, guru harus melakukan evaluasi pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan untuk menilai terhadap hasil pekerjaan siswa tersebut. Peran sebagai evaluator, guru mempunyai otoriter untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun dalam tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan apakah anak didiknya akan berhasil atau tidak pada kurun waktu belajar tersebut. Ya, langsung. Selanjutnya ini ada tabel perbedaan antara peran mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Dalam aspek isi, peran guru mendidik moral dan kepribadian, membimbing norma dan tata tertib, mengajar bahan ajar berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam melatih keterampilan atau kecakapan hidup. Dalam aspek proses, dalam mendidik memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dalam membimbing, menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan individual siswa. Dalam mengajar, memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang telah diberikan kepada siswa menjadi kecakapan yang tepat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melatih, menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Selanjutnya dalam aspek strategi dan metode, peran guru sebagai mendidik yaitu keteladanan dan pembiasaan, membimbing motivasi dan pembinaan, mengajar ekspositori dan inquiry, serta melatih praktik kerja, simulasi, dan juga magang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Atia Suci Ramadhani yang telah menyampaikan materinya yaitu mengenai tugas dan fungsi seorang guru. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ya ke sesi pertanyaan. Barangkali dari teman-teman semuanya ada yang mau bertanya. So, silakan untuk 3 orang penanya dulu. Boleh open mic-nya. Siapa tadi tuh ya? Oh, boleh Nursi Pak. Bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nursifa Widawati dengan NPM 017. Nah, yang saya ingin tanyakan, dari awalnya ada guru, apa saja tantangan guru dari zaman penjajahan hingga sekarang, dan juga bagaimana guru menghadapi tantangan tersebut. Oke. Oke, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Untuk Nala, boleh silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya.
pertanyaannya tadi kan mengenai tugas dari seorang guru sebagai Suaranya tidak organisator. Hah? suaranya tidak terdengar. Jelas atau tidak terdengar sama sekali? Oh, ada. Oke, saya ulangi. Mengenai pertanyaannya, tadi kan terkait tugas dari guru sebagai organisator yang harus bisa mengelola keadaan kelas gitu ya. Nah, bagaimana cara kalian untuk bisa, ini mah nanti pengalaman untuk kedepannya kalian mau gimana gitu cara kalian dalam mengelola dan mengarahkan keadaan kelas jikalau kelas tersebut itu tidak kondusif gitu. Dengan latar belakang anak yang berbeda-beda. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nala. Selanjutnya, Amanda Rahel boleh open mic-nya. Ada suaranya? Ada. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahel dengan nomor NPM 022. Izin bertanya, kan guru itu untuk menjadi guru itu kan harus memiliki pengalaman ataupun lulus dari kuliah gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan kita tuh kuliah, tapi kuliahnya tuh tidak lulus, apakah itu bisa menjadi guru atau tidak? Seperti itu. Oke, terima kasih juga kepada Amanda Rahel ya. Nah, untuk sesi yang pertama mungkin untuk 3 orang penanya aja ya. Nah, sebelumnya kami izin meminta waktunya untuk mendiskusikan pertanyaan dari kalian. Nah, untuk kalian juga sok boleh cari-cari jawabannya agar nanti bisa menambahkan dari jawaban yang telah kami sampaikan apabila masih dirasa kurang. Sebari kelompok kami diskusi, barangkali dari Bapak ada yang mau disampaikan, boleh Pak. Ya, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Hah? Belum, Pembahasannya? Pak. Hah? Belum, nanti mau diskusikan. Ya, silakan dilanjutkan atau. Kan dulu Bapak gitu. Ya, bagaimana? Barangkali ada yang ingin disampaikan dulu dari Bapak. Oh, ya baik atuh. Oke. Nah, di close dulu itu sharing yang ini, yang dari kelompok di close dulu. Nah,
Bagaimana, sudah dapat melihat tampilan layarnya seluruhnya? Oke, Sudah, Pak. oke, baik. Ya, ini materi kita hari ini adalah mengenai sejarah dan menjelaskan sejarah singkat profesi guru di Indonesia, ya, dan menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Jadi secara sub CPMK 2 materi hari ini adalah menjelaskan sejarah singkat profesi guru di Indonesia. Kemudian menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Kemudian memahami tugas dan fungsi seorang guru, menjelaskan keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Profesi kependidikan terdiri dari dua ranah, yaitu profesi pendidik dan profesi tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan dua jenis profesi, ya, atau pekerjaan yang saling mengisi. Pendidik dengan derajat profesionalitas tingkat tinggi sekalipun nyaris tidak berdaya dalam bekerja tanpa dukungan tenaga kependidikan. Sebaliknya, tenaga kependidikan yang profesional sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan yang profesional sebagai aktor langsung di dalam dan di luar kelas. Dan termasuk di laboratorium sekolah, gitu ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalamnya termasuk pendidik. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik,
pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala satuan, kepala sekolah, direktur, ketua rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Tenaga kependidikan dibedakan menjadi 4 kategori ya. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. Tenaga fungsional kependidikan terdiri atas penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang kependidikan dan pustakawan. Tenaga teknis kependidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. Tenaga pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah, dan tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administrasi kependidikan. Nah, tugas dan tanggung jawab pendidik. Guru bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendidik profesional dengan utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyederhanakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Konselor bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, kemudian pamong belajar bertugas dan bertanggung jawab menyuluh, membimbing, mengajar, melatih peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, pengelola pembelajaran pada jalur pendidikan non-formal. Ya. Nah, pamong bertugas dan bertanggung jawab membimbing dan melatih anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak, dan bentuk lain yang sejenis. Widya Iswara bertugas dan bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Tutor bertugas dan bertanggung jawab memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan non-formal. Instruktur bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis pada peserta didik pada kursus dan atau pelatihan. Fasilitator bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Ya. Oke. Ya, oke, selanjutnya. Nah, pengertian guru ya di sini. Pengertian guru secara etimologis atau asal-usul kata, pendapat umum, definisi, dan legal formal ya. Jadi etimologis atau asal-usul kata, kosakata guru berasal dari kosakata yang sama dalam bahasa India, yang artinya orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara ya. Dalam tradisi agama Hindu, guru dikenal sebagai maharsi guru, yakni para pengajar yang bertugas untuk menggembleng para calon biksu di Binaya Panti atau tempat pendidikan para guru atau para biksu. Dalam bahasa Arab, kosakata guru dikenal dengan al-mu'alim atau al-ustad yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim, tempat memperoleh ilmu. Nah, dengan demikian sama dengan pengertian guru dalam agama Hindu. Al-mu'alim atau al-ustad dalam hal ini juga mempunyai pengertian orang yang mempunyai tugas untuk membangun aspek spiritualitas manusia. Ini pengertian guru kemudian menjadi semakin luas. Tidak hanya terbatas dalam kegiatan keilmuan yang bersifat kecerdasan spiritualitas dan kecerdasan
intelektual, tetapi juga menyangkut kecerdasan kinestetik jasmania seperti guru tari, guru olahraga, guru seni, dan guru musik. Howard Gardner, guru dapat diartikan sebagai orang yang bertugas terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual, emosional, intelektual, fiskal, maupun aspek lainnya. Dalam bahasa teknis, edukatif, guru terkait dengan kegiatan untuk mengembangkan peserta didik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke. Pengertian umum, guru dikaitkan dengan profesi yang terkait dengan pendidikan anak di sekolah, di lembaga pendidikan, dan mereka yang harus menguasai bahan ajar yang terdapat di dalam kurikulum. Secara umum, baik sebagai pekerjaan atau sebagai profesi, guru selalu disebut sebagai salah satu komponen utama pendidikan yang amat penting. Nah, guru, siswa, dan kurikulum merupakan 3 komponen utama dalam sistem pendidikan nasional. Ketiga komponen pendidikan itu merupakan conditio sine qua non, atau syarat mutlak dalam proses pendidikan sekolah. Melalui mediator yang disebut guru, siswa dapat memperoleh menu sajian bahan ajar yang diolah dari dalam kurikulum nasional ataupun dalam kurikulum muatan lokal. Yang guru adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar dan atau mengembangkan potensi dasar dan kemampuan secara optimal melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta. Dalam pandangan umum, guru tidak hanya dikenal secara formal sebagai pendidik, pengajar, pelatih, dan pembimbing, tetapi juga sebagai agen sosial yang diminta oleh masyarakat untuk memberikan bantuan kepada warga ya, yang akan dan sedang berada di bangku sekolah. Ya, jadi secara definisi, guru adalah orang yang kerjanya mengajar. Kemudian guru sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih. Guru adalah pendidik profesional. Kemudian ada guru adalah sebagai tenaga profesional yang membantu orang tua untuk mendidik anak-anak pada jenjang pendidikan sekolah. Secara legal formal, guru adalah sesiapa yang memperoleh surat keputusan atau SK, baik dari pemerintah atau swasta untuk melaksanakan tugasnya, dan karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan sekolah. Dalam surat edaran SE Mendikbud dan Kepala BAKN nomor 57686 MPK 1989 dinyatakan lebih spesifik bahwa guru ialah pegawai negeri sipil atau PNS yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah, termasuk hak yang melekat dalam jabatan. Dalam esai tersebut dijelaskan bahwa seorang guru memiliki tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak yang melekat di dalamnya untuk melaksanakan pendidikan di sekolah. Nah, pengertian melaksanakan pendidikan tersebut pada akhirnya juga akan menyangkut semua aspek kecerdasan, sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian menurut pengertian etimologis ya. Oke. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Guru dipandang hanya menjadi bagian yang kecil dari istilah pendidik, dinyatakan dalam pasal 39 ayat 2 pengertian tentang pendidik sebagai berikut. Nah, jadi pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tadi kalau Bapak lihat, kalau dari kelompok penampil hari ini tidak ada yang dari pembukaan Undang-Undang Dasar ya, atau pasal-pasal gitu ya, keputusan-keputusan, instruksi-instruksi, pendukung-pendukung gitu, undang-undang untuk definisi guru, pendidikannya gitu. Coba Atia, ada nggak tadi seperti itu dari pembukaan undang-undang? Pembukaan Ada undang-undang. Bapak yang undang-undang
Coba tampilkan kembali PowerPoint-nya yang menunjukkannya. Bapak kalau di yang PowerPoint mah asa gak ada. Tidak ada. Terus adanya di mana? Ya, Ih, jadi ada nggak? nggak jadi di makalahnya. Ada Bapak tapi di makalahnya. Coba dilihat makalahnya yang menunjukkan itu. Sebentar Pak. Bagaimana Atia? Ada yang ini Pak. Ini makalahnya ini. Iya. Emang, oh ya. Kan kemarin Bapak suruh kan udah kalau legal formal artinya itu resmi apa yang diakui gitu ya secara hukum. Jadi itu ada undang-undang, keputusan-keputusan atau dari pembukaan undang-undang, batang tubuhnya gitu ya, pembukaan. Nah, kan banyak gitu ya, peraturan-peraturan menteri, pemerintah gitu ya. Putusan. Nah, nanti ya ya jadi pembukaan undang-undang, batang tubuh kan undang-undang yang berisi pasal-pasal gitu ya. Coba Ya siapa yang Pak. masih ingat pasal undang-undang yang menjelaskan pendidikan ayat berapa? Coba Raisen, ada yang bisa menjawab? Hmm, Mengatur tentang pendidikan. iya Pasal kan. yang bisa jawab kelas A. Iya bisa. Pasal berapa coba pendidikan? Pasal 31. Ayat pasal 31 ayat berapa? Bagaimana bunyinya? Bunyi ayat pertamanya, setiap warga negara harus berpendidikan. Ayat keduanya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membimbing. Selanjutnya masih ada? Berapa ayat? Ayat ketiganya, pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat keempat, Ya. negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ada lagi? Ayat kelimanya, pemerintah mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan bersyarat untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, gitu ya. Jadi nanti dihubungkan gitu ya. Nah, secara ini legal formalnya ya definisi ditambahkan ya. Ya Oh, Pak. dalam pembukaan undang-undang yang menjelaskan tentang pendidikan ayat berapa? Pembukaan undang-undang
Paragraf berapa? Mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya, apa itu? Secara utuhnya bagaimana utuhnya? Ya, pembukaan. Siapa yang suka baca undang-undang? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Bahwa sesungguhnya adalah pendidikan adalah hak segenap bangsa Indonesia, kan ya begitu ya. Nah, dalam pembukaan juga kan dijelaskan gitu ya. Yaitu secara legal formal itu artinya ada kekuatan hukum gitu ya. Selain itu ada keputusan-keputusan pemerintah ya, keputusan menteri atau aturan-aturan. Nah, itu legal formalnya ya. Ini nanti ditambahkan. Jadi pada dasarnya seperti itu ya guru. Jadi ada definisi secara legal formal ya. Ini guru adalah PNS gitu ya, yang diangkat oleh pemerintah gitu ya melalui suatu keputusan. Oh, pada dasarnya karena itu mungkin sekarang honorer kan sudah ditiadakan gitu ya. Oke, baik. Mungkin sejarahnya guru tadi kalau zaman ada berapa ini kategori dibagi berapa sejarah pendidikan sejarah guru masa Hindu masa kerajaan ya. Iya. Seperti itu kan di sini. Kalau masa kerajaan guru itu Maharesi ya mungkin kan kalau zaman kerajaan dulu kan biasanya ya, misalnya yang jauh-jauh yang dekat-dekat kan di Indonesia gitu ya. Nah, biasanya kan raja-raja di Indonesia itu kan pada akhir masa pemerintahnya atau menjelang tutup usia mungkin ya begitu istilahnya. Biasanya mengundurkan diri ya dari kekaisarannya atau kerajaannya gitu ya. Nah, biasanya sejak saat itu pengelolaan kerajaan diserahkan pada orang-orang yang dipercaya ya atau keturunan-keturunannya atau saudara-saudaranya ya. Nah, biasanya setelah itu mereka apa istilahnya mengasingkan diri gitu ya dari keduniawian yang menjadi seorang pertapa gitu ya. Dan mungkin juga yang mengembara sebagai pertapa itu ya memberikan pengajaran-pengajaran gitu ya pada masyarakat-masyarakat sekitar yang ditemuinya. Betul. Oleh karena itu eh, banyak yang dikenal rasi-resi gitu ya, nama rasi. Nah, kemarin aja di Jogja kan diberitakan ya, di Jogja suka lihat televisi enggak di Jogja yang baru-baru ini yang aktual kan ya. Bagaimana itu kan seorang keturunan-keturunan itu ya, yang jadi orang-orang masyarakat gitu ya, bukan kan kalau sekarang tidak ada raja ya, atau keturunan-keturunan keraton mungkin ya, atau dari orang-orang kalangan-kalangan masyarakat biasa juga gitu ya, yang dididik menjadi biksu gitu ya, ada sekolah biksunya ya. Jadi orang tua itu mengirimkan anak-anaknya ke sekolah biksu itu ya. Nah, jadi kan itu yang digunduli itu ya, diarak-arak pakai gajah ya itu di Jogja atau di mana ya di Thailand itu. Nah, setelah di Myanmar atau ya. Nah, jadi ketika dewasa mereka baru dipilihkan itu ya, apakah mau memilih melanjut menjadi seorang biksu gitu ya, atau kembali ke dunia asalnya gitu ya. Jadi bergabung kembali dengan masyarakat sekitarnya ya. Nah, jadi ada juga yang seperti itu gitu ya. Jadi seorang biksu itu ada yang keluar dari kebiksuannya gitu ya, atau sekolah pendidikannya. Nah, mungkin kalau masa sekarang yang dinamakan wajar 9 tahun gitu ya. Kalau sekarang kan masa-masa kita dari TK, SD, SMP, SMA ya. Ya. Jadi begitu kan. Jadi eh, raja-raja atau pada zaman dahulu itu kan sebelum akhir pemerintahannya itu kan biasanya mengasingkan diri dulu gitu ya, bertapa gitu ya. Jadi biasanya di tempat-tempat sunyi atau yang tidak diketahui banyak orang gitu ya.
Nah, mungkin di perjalanannya ada juga yang sambil memberikan pengajaran kepada masyarakat sekitar sebagai seorang petapa gitu ya. Yang dikenal narasi gitu, seperti itu. Nah, kemudian berangkat dari itu mungkin setelah zaman kerajaan ada zaman penjajahan ya. Kalau zaman penjajahan itu yang paling dikenal pendidikannya apa? Masa penjajahan Belanda ya, kalau masa Jepang itu masa kategori yang mana penjajahan Jepang? Tidak disebutkan. Berarti masa kemerdekaan penjajahan Jepang. Ini kan dijajah Belanda 350 tahun ya. Kalau dijajah Jepang hanya 3,5 tahun. Yang katanya lebih, walaupun singkat, penderitaannya demikian gitu ya. Kerja rodi, kemudian ada kerja paksa atau romusa. Oke, bagaimana? Kalau penjajahan Jepang, pendidikannya seperti apa? Guru itu, kalau pada zaman Jepang. Kalau lebih ke arah penjajahannya yang diceritakan. Ya, mungkin peta itu, kalau peta itu zaman mana? Zaman Belanda, zaman Jepang. Pembela tanah air. Ya, mungkin di sini yang hilang masa penjajahan Jepang ya. Tidak terceritakan berarti ya. Pak. Oke. Nah, begitu ya. Di awal kemunculannya guru zaman Hindu-Buddha prasejarah, kalau dulu kan teoremanya Charles Darwin ya. Asal usul nenek moyang kita itu dari kera yaitu ya. Nah, kemudian kalau dari film-film Cina gitu ya, itu ada raja monyet gitu ya. Apa? Monkey King ya. Ada yang pernah lihat filmnya? Monkey King. Nah, kalau di India apa? Hanuman ya. Hanuman itu kera juga mungkin ya. Pernah lihat nggak filmnya Ramayana itu? Monyet kan? Apa kera kan? Hanuman itu. Atau di Ciamis ya. Yang kenal Lutung Kasarung ya. Kera juga gitu ya. Nah, ini yang juga yang menarik ya kalau diceritakan ya. Teoremanya Charles Darwin, asal usul nenek moyang kita dari kera gitu ya. Apakah bagaimana definisinya gitu ya? Ya seperti itu mungkin ya mengenai pendidikan. Ya, Wak, mungkin di satu sisi zaman-zaman dulu kan juga dikenal apa namanya mitos gitu ya. Jadi orang-orang suku adat tertentu gitu ya. Nah, kalau suku adat gitu kan biasanya ada kepercayaan-kepercayaan dulu gitu kan masuk pendidikan ya. Nah, biasanya kan guru-guru juga mengajarnya seperti itu gitu ya. Misalnya kalau jangan keluar sore hari menjelang maghrib gitu ya. Karena ada sandekala gitu ya. Biasanya kan ada seperti itu ya. Atau pada ya begitu ya. Atau film-film gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Ajaran-ajaran mungkin ya. Ya, mitos-mitos gitu ya. Berhubungan juga pengajaran-pengajaran dari mulut ke mulut gitu ya. Atau dari kepercayaan-kepercayaan. Ya, mungkin juga pendidikan-pendidikan zaman prasejarah gitu ya. Megalitikum. Jadi zaman batu gitu ya. Kalau dalam sejarah gitu ya. Nah, itu. Ya, mungkin demikian mungkin ya. Kalau dari Bapak tambahannya. Ya, silakan dilanjutkan. Mungkin sekarang tanya jawab ya. Ya, Pak. Ada berapa sesi tanya jawabnya? 2 sesi, Pak, kalau 2 sesi. ada waktu. Oke, sekarang sesi 1 sudah berapa? Ada berapa sesi 1? Udah ada yang bertanya? Udah tadi 3 orang penanya, Pak.
Oke, silakan dilanjutkan ya. Pertanyaannya apa masalahnya dari penanyanya? Untuk yang pertama itu apa tantangan guru dari awal penjajahan hingga sekarang dan bagaimana guru menghadapi tantangan tersebut. Nah, untuk yang kedua, tugas guru sebagai organisator itu apa dan bagaimana cara guru mengelola kelas jika kelas tidak kondusif. Kemudian yang terakhir, apakah jika tidak lulus kuliah bisa menjadi guru atau tidak? Ya, silakan dilanjutkan lebih itu ya. Mungkin tadi dari Bapak juga mungkin sedikit membantu ya masukannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Dian Kurniawan yang sudah mengisi waktu luang dan memberikan materi yang belum kami jelaskan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kami akan mendiskusikan hasil pertanyaan dari kalian. Untuk yang pertama yaitu dari Nursipa. Pertanyaannya, nah, apa tantangan guru dari awal penjajahan hingga sekarang dan bagaimana guru menghadapi tantangan tersebut? Yang akan dibahas oleh Atia Suci Ramadhani. Pertanyaannya dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan Siva, apakah tantangan guru dari awal penjajahan hingga sekarang dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Begitu kan pertanyaannya? Betul. Nah, jadi tantangan guru dari awal penjajahan hingga sekarang itu adalah contohnya keterbatasan sumber daya. Pada masa penjajahan, guru seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya seperti buku pelajaran, fasilitas sekolah yang memadai, dan juga dukungan dari pemerintah kolonial. Selanjutnya ada juga kurangnya akses dan kesetaraan. Bahkan setelah masa penjajahan berakhir juga banyak daerah yang menghadapi tantangan akses pendidikan yang merata, terutama di wilayah pedesaan atau masyarakat yang terpinggirkan. Selanjutnya juga ada tantangan perubahan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi, guru dihadapkan pada tantangan untuk mengikuti perkembangan zaman agar dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran mereka. Selanjutnya ada tantangan psikososial yang dimana guru menghadapi tantangan seperti mengatasi ketidakdisiplinan siswa dan juga bagaimana meningkatkan motivasi belajar dan mengelola konflik di kelas. Dan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, guru seringkali menggunakan berbagai strategi seperti melakukan pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka, kerjasama dengan rekannya untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik, serta juga mereka memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi untuk perubahan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana Sipa dan apa sih, apakah ada yang ingin menambahkan? Apakah ada yang tidak setuju? Boleh memberikan pendapatnya. Boleh, bila ada yang ingin menambahkan. Silahkan raiskan. Kalau tidak ada, lanjut saja ke pertanyaan kedua, yaitu dari Nala Nurautari. Pertanyaannya, apa tugas guru sebagai organisator dan bagaimana cara guru mengelola kelas jika kelas tidak kondusif? Mungkin seperti itu ya, Nala. Iya. Oke. Guru sebagai organisator.
administrator, tugas guru termasuk merencanakan pembelajaran, mengatur waktu, menyusun materi pembelajaran, dan mengelola sumber daya. Nah, untuk mengelola kelas yang tidak kondusif ya, guru dapat menggunakan strategi seperti yang pertama, memperkuat aturan dan konsistensi. Itu memastikan Coba aturan kelas menggunakan headset kira Jackie-nya. Menggunakan ya, headset. sampaikan Menggunakan aturan yang headset. jelas kepada siswa dan tetap Coba menggunakan konsisten headset. dalam memperlakukannya. Nah, yang kedua, membangun hubungan. Luangkan waktu untuk membangun hubungan yang positif dan setiap siswa. Ketika siswa merasa diperhatikan dan didukung, mereka lebih cenderung untuk mengikuti aturan dan berperilaku dengan baik. Nah, yang ketiga, berikan siswa tanggung jawab dalam mengelola kelas seperti menjaga ketertiban atau membantu dengan tugas-tugas tertentu. Ini dapat memberikan mereka rasa memiliki terhadap lingkungan kelas. Untuk yang keempat, menerapkan strategi manajemen perilaku. Gunakan strategi manajemen perilaku yang efektif seperti memberikan penguatan positif untuk perilaku yang diinginkan, menetapkan konsekuensi yang jelas untuk perilaku yang tidak diinginkan, dan memberikan penghargaan kepada seluruh kelas ketika aturan dipatuhi. Kemudian, memodifikasi pengajaran. Sesuaikan metode pengajaran dan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Bervariasi dalam pendekatan pengajaran dan menyediakan aktivitas yang menarik dan bermakna supaya membantu menjaga minat siswa. Kemudian, mengkomunikasikannya dengan orang tua. Jika masalah terus berlanjut, berkomunikasi dengan orang tua juga penting atau wali siswa untuk mencari dukungan dan kerjasama dalam membantu siswa mengatasi perilaku yang tidak sesuai. Dan yang terakhir, mencari bantuan. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari staf sekolah lainnya, seperti konselor atau administrator jika diperlukan. Mereka dapat memberikan saran dan dukungan tambahan dalam mengelola kelas yang tidak kondusif. Mungkin dari saya seperti itu. Apakah sudah cukup, Nala? Ya, sudah cukup. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Boleh raise hand. Tidak ada. Kalau dirasa memang tidak ada, dilanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Amanda. Pertanyaannya, apakah jika tidak lulus kuliah bisa menjadi guru atau tidak? Nah, itu akan dijawab oleh saudara Angga Nurrahman. Pertanyaannya saya persilahkan. Oke. Izin konfirmasi pertanyaannya dulu, Amanda. Apakah guru itu harus memiliki pengalaman dan lulus kuliah? Jika tidak lulus kuliah, apa bisa menjadi guru? Seperti itu pertanyaannya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi saat ini memang persyaratan jadi guru di suatu lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan pemerintah, kebanyakan harus lulus kuliah, terutama kuliah dengan jurusan keguruan. Tetapi ada beberapa sekolah swasta atau lembaga pendidikan alternatif yang memiliki persyaratan yang berbeda untuk guru mereka. Nah, mereka mungkin lebih terbuka terhadap pengalaman atau keterampilan khusus yang relevan dengan sekolah mereka daripada hanya memerlukan gelar sarjana. Mungkin seperti itu, Amanda. Apakah dirasa cukup? Ya, cukup. Oke.
Sebelumnya, apakah ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan barusan? Boleh dinambahkan. Oke, mungkin selanjutnya akan dibuka sesi kedua. Pertanyaannya boleh yang ingin bertanya silahkan mengacungkan tangannya atau raise hand. Sesi kedua ini dibuka untuk 3 orang penanya ya, sok silahkan. Sok langsung saja kepada saudara Agnita, dipersiapkan. Baik, terima kasih kepada saudara Zaki sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Saya sendiri Rita Merlina dengan NPM 002. Untuk pertanyaannya, kan tadi berbicara mengenai tugas profesi guru. Nah, apakah ada pengaruh terhadap politik dan juga kebijakan pemerintah terhadap pengembangan tugas dan profesi guru, dan apabila dapat bagaimana? Nit, boleh diulang nggak Nit? Suaranya tidak terjelas. Ini untuk pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh politik dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan profesi guru? Dan apabila terdapat, bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Gina Ainun Syarofah, silahkan boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya terdengar tidak? Ya, kedengaran. Oke, izin bertanya ya. Sebenarnya pertanyaannya tuh hampir sama kayak yang Amanda tanyakan, cuman sebenarnya saya tuh lebih ke, kan tadi Amanda tuh lebih ke yang tidak lulus apakah bisa ngajar atau tidak. Sedangkan kalau pertanyaan saya itu, kan setelah lulus itu diadakan PPG ya. Nah, di PPG itu tidak semua lulusan S1 itu bisa ikut PPG kan. Jadi mungkin ada beberapa lulusan yang bisa dibilang pengangguran gitu. Nah, sedangkan di sekolah-sekolah itu kan banyak yang tidak menerima guru honorer gitu. Nah, apakah yang tidak mengikuti PPG itu bisa ngajar atau tidak? Dan bagaimana tindakan yang dilakukan kepada kepada lulusan S1 yang pengangguran itu? Oke, selanjutnya kepada Wanci Khairunisa, dipersilakan. Terima kasih. Kan masih seputar kan tadi ada guru sebagai motivator. Nah, bagaimana seorang guru dapat mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah emosional. Sebutkan juga contoh konkret dalam hal tersebut. Mohon diulangi, Wanci. Suaranya tidak terdengar. Nah, kan tadi di tugas dan fungsi seorang guru ada sebagai motivator. Nah, bagaimana seorang guru dapat mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada siswa yang kesulitan belajar atau masalah emosional. Juga berikan contoh konkret dalam hal tersebut. Oke, baik.
podcast sebelumnya yang izin mendiskusikan lagi juga ya terlebih dahulu. Nah, untuk kalian juga boleh silahkan mencari-cari jawabannya atau ada yang sudah bisa menjawab, boleh silahkan open mic-nya. Jelas ya kalau seseorang tidak lulus kuliah S1-nya gitu ya, ya mungkin nggak mungkin bisa jadi guru gitu ya, karena kan tidak punya ijazah mungkin ya sertifikat, kecuali dia telah keluar dari pendidikannya mungkin kuliah lagi di yang bukan pendidikan misalnya ya. Nah, terus dapat ijazah, nah itu bisa juga mengajar sih. Mungkin hanya nanti juga harus memiliki akta 4 juga gitu ya. Kali kalau sekarang ada PPG gitu ya. Nah, tentu persyaratannya kan lebih ini ya, lebih berat lagi gitu ya secara persyaratannya. Ya walaupun di satu sisi mungkin memberikan kemudahan gitu ya, karena biasanya yang PPG mungkin ada diberi kesempatan ya 2 tahun mengabdi ya setelah PPG gitu ya. Ya mungkin yang lainnya kalau pada masa dulu mungkin tantangannya ya tentu lebih berat, tentu lebih berat dari zaman sekarang ya. Zaman dulu kan belum ada sepeda motor, sepeda, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 gitu ya. Ya, apalagi kalau di pelosok-pelosok ya, seperti Kalimantan ya, yang terpisah-pisah kan, kalau di TV-TV kan, kendaraan aja transportasinya menggunakan perahu ya, dari satu wilayah ke wilayah lain gitu ya. Ya, kalau ditanyakan tantangannya lebih berat pada masa dahulu atau sekarang ya, tentu lebih berat masa dahulu. Mungkin. Silakan dilanjutkan ya.
Gimana Jaki? Udah selesai ini? Soalnya Bapak ada kelas berikutnya ya. Sebentar lagi, Pak. Ya. Oke, kalau sudah selesai ditutup aja, kemudian disimpulkan ya. Siap. Karena Bapak ada kelas berikutnya ya. Baik, langsung saja ya ke pertanyaan sesi kedua kali ini. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Arnita. Apakah terdapat pengaruh politik dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan profesi guru? Apakah benar seperti itu, Arnita? Benar. Ya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh saya pribadi. Terdapat pengaruh politik dan kebijakan pemerintah yang signifikan dalam pengembangan profesi guru. Kebijakan pemerintah itu seperti kurikulum pendidikan, standar guru, sistem penghargaan dan intensif, serta alokasi anggaran untuk pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana profesi guru dikembangkan dan dijalankan. Selain itu, politik juga dapat mempengaruhi isu-isu seperti pelatihan guru, penilaian kinerja guru, dan pengelolaan sekolah yang semuanya berdampak pada pengembangan profesi guru. Apakah cukup? Terima Ya. kasih. Untuk pertanyaan kedua yaitu dari Wanti. Sebagai motivator, bagaimana mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar dan cara mengatasinya, bagaimana, serta Jadi guru tersebut bisa melakukan beberapa hal. Contohnya seperti observasi. Nah, jadi guru itu dapat melakukan observasi terhadap perilaku dan kemampuan belajar siswa. Dan juga guru tersebut bisa berkomunikasi secara terbuka dengan siswa tersebut untuk memahami apa tantangan yang mereka hadapi tersebut. Nah, bisa juga guru melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa melalui tugas, ujian, atau proyek. Setelah itu, guru bisa mengidentifikasi jadi di bagian mana siswa tersebut mengalami kesulitan atau kesenjangan dalam pemahaman materi. Guru juga dapat mengadaptasi metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Misalnya menggunakan pendekatan yang lebih visual, menggunakan media atau bantu pembelajaran yang berbeda juga bisa memberikan penjelasan tambahan. Nah, contoh konkret dari dukungan yang dapat diberikan oleh seorang guru kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar adalah dengan memberikan waktu tambahan dan dukungan individu kepada siswa dalam memahami materi pembelajaran,
dan juga bisa menyediakan sumber belajar tambahan lainnya, seperti buku referensi, video pembelajaran, situs web yang dapat membantu siswa tersebut memahami konsep yang sekiranya mereka tidak pahami. Bagaimana, Wanti? Apakah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, untuk pertanyaan Gina, yaitu bagaimana tindakan yang harus dilakukan kepada lulusan sarjana yang pengangguran. Apabila ada yang ingin menjawab, silakan. Silakan yang ingin menjawab. Boleh bantu menjawab. Mungkin kepada saudara Rani. Mungkin kepada saudara Rani. Silakan bisa membantu menjawab pertanyaan. Sebelumnya suara saya terdengar? Ya. Kan tadi pertanyaannya bagaimana jika bagaimana jika seseorang atau mahasiswa lulusan S1 yang tidak mengikuti PPG dan yang tidak bisa mengikuti PPG apakah akan menjadi pengangguran atau bagaimana gitu ya? Kalau menurut saya ini mah opini saya, nggak tahu benar atau tidak, mungkin karena saya juga belum pernah ya, mungkin teman-teman juga gitu. Kalau menurut saya mungkin karena kan kalau PPG itu berarti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalkan salah satunya IPK-nya yang cukup gitu. Nah, mungkin si pemerintah juga mengadakan syarat itu agar guru-guru di Indonesia itu dipilih menjadi guru-guru yang memang benar-benar ingin menjadi guru, misalkan jadi yang lebih kompeten. Nah, bagaimana jika tidak bisa mengikuti PPG? Kalau menurut saya bisa melanjutkan pendidikannya gitu. Jadi gimana ya, misalkan jadi tidak mengikuti PPG melainkan mengikuti pendidikan lain, misalkan apa ya? Jadi tidak mengikuti PPG atau misalkan mencari pekerjaan atau profesi yang sesuai passionnya misalkan gitu agar si mahasiswa itu atau lulusan itu tidak menjadi pengangguran gitu. Kalau menurut saya seperti itu, mohon maaf kalau kurang jelas. Ya, terima kasih kepada Rani ya yang sudah membantu kami dalam menjawab pertanyaan dari Gina. Nah, kepada Gina, apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya mungkin presentasi dari kami cukupkan. Nah, kesimpulannya, guru merupakan pekerjaan tertua yang ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan dimulai dari zaman pra-Hindu-Buddha, Hindu-Buddha, dan zaman Masa masuk Indonesia. Sejarah profesi guru di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda, di mana pendidikan formal pertama kali diperkenalkan untuk mendukung kepentingan administratif, tugas ataupun figur guru tidak hanya sebagai pengajar, melainkan juga sebagai pejuang di garda depan yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Berdasarkan dari hasil pengkajian, maka dengan makalah ini semoga kita mahasiswa, khususnya mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan dapat memahami mengenai pengertian guru, sejarah guru, profesi guru, dan tugas guru, serta fungsi seorang guru. Nah, mungkin segitu saja materi
presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di close dulu share screen-nya. Mungkin karena sudah selesai, boleh keluar mungkin ya dari Zoom meeting-nya. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 2 ya yang telah kelompok berapa sekarang? Kelompok 2 ya? Ya, yang telah menampilkan presentasinya. Jadi nanti silahkan masukan-masukan yang tadi selama presentasi ditambahkan ke makalahnya ya. Oke, demikian karena waktunya sudah habis ya. Jadi demikian kita tutup saja perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.